Juni 1942, di tengah lautan Atlantik yang gelap dan dingin, dua kapal selam Jerman bergerak diam-diam mendekati pantai timur Amerika Serikat. Di atas kapal-kapal itu, bukan tentara bersenjata, bukan pasukan tempur, melainkan 8 orang berpakaian sipil membawa koper berisi bahan peledak, uang tunai senilai $175.000 dan satu misi, yaitu menghancurkan Amerika dari dalam. Inilah Operasi Pastorius, salah satu rencana sabotase paling nekat yang pernah dirancang oleh Nazi Jerman. Dan ironisnya, operasi ini gagal total bahkan sebelum satupun bom sempat meledak. Sebelum lanjut ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naila Halimatus Sadiah Ramdan dengan NIM 2503065. Adapun pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Barat. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Pada awal 1942, Amerika Serikat baru saja menyatakan perang terhadap Jerman, menyusul serangan Jepang ke Pearl Harbor pada Desember 1941. Mesin perang Amerika mulai bergerak. Pabrik-pabrik baja, aluminium, dan persenjataan bekerja siang malam untuk memasok kebutuhan militer sekutu di Eropa. Hitler pada saat itu sangat khawatir. Ia tahu bahwa jika Amerika berhasil memasok sekutu dalam skala yang penuh, Jerman bisa kalah. Maka ia memerintahkan badan intelijen militernya, Abwehr, untuk merancang sebuah operasi sabotase. Operasi ini dirancang dan dipimpin oleh Letnan Walter Kappe, seorang pejabat Abwehr yang pernah lama tinggal di Amerika Serikat. Kappe memilih 8 pria yang pernah hidup di Amerika, fasih berbahasa Inggris, dan mengenal budaya Amerika. Nama operasi ini Pastorius, diambil dari Franz Daniel Pastorius, orang Jerman pertama yang mendirikan pemukiman terorganisir di Amerika Utara. 8 pria ini bukan merupakan agen rahasia profesional. Sebagian besar diambil dari pekerja sipil biasa. Pelatihan dimulai dari April 1942 selama 18 hari intensif di kamp rahasia Abwehr di Brandenburg, luar Berlin. Mereka mempelajari cara membuat sekring, bom pembakar, teknik menghancurkan jembatan dan jalur kereta, pertempuran tangan kosong, dan cara bergerak tanpa terlihat mencurigakan. Target utama mereka adalah pabrik aluminium Alcoa yang memasok material pesawat tempur di Amerika, Hellgate Bridge di New York, fasilitas kanal, dan stasiun kereta besar di Chicago. Mereka dilengkapi bahan peledak untuk 2 tahun operasi dan uang tunai sebesar $175.000 Amerika Serikat. Pada 13 Juni 1942, tepat tengah malam, kapal selam U-202 muncul dari kedalaman Samudra Atlantik sekitar 200 meter dari pantai Amagansett, Long Island. Sebuah perahu karet membawa tim 1 pimpinan Daesh ke tepi pantai. Saat mereka sedang mengubur perlengkapan mereka di pasir, seorang rekrutan penjaga pantai muda bernama John Cullen tiba-tiba muncul dari kegelapan. 2 anak buah Daesh yang bersenjata siap-siap menyerang, tapi Daesh memilih berbicara dan menyuap Cullen dengan uang tunai. Cullen menerima uang tunai tersebut, tapi segera pergi untuk melapor. Saat patroli bersenjata kembali, Daesh dan timnya sudah tidak ada, tapi pasir menyimpan bukti, yaitu peti bahan peledak dan seragam militer Jerman yang sudah terkubur. Lalu 4 hari setelahnya, pada 17 Juni 1942, tim kedua pimpinan Curling mendarat di hambatan di Ponte Vedra Bridge, Florida. Mereka mengubur perlengkapan, berganti kepada pakaian sipil, dan pagi harinya menumpang ke bus Greyhound ke Jacksonville, lalu berpencar menuju targetnya masing-masing. Bagian yang paling mengejutkan adalah
Operasi Pastorius tidak digagalkan oleh detektif jenius atau sistem keamanan yang canggih, melainkan operasi ini dihancurkan dari dalam pemimpinnya sendiri. Dash sudah memutuskan untuk mengkhianati misi ini bahkan sebelum ia berangkat dari Jerman. Pada malam 14 Juni 1942, ia menelepon FBI New York dengan nama sandi Pastorius, dan pada 19 Juni, ia menyerahkan diri di Washington. Tapi tidak ada yang percaya sampai ia menumpahkan lebih dari $80.000 Amerika Serikat di meja agen FBI. Berbekal informasi dari Dash, FBI bergerak cepat. Dalam 14 hari, seluruh 8 saboteur sudah berada dalam tahanan. Tidak ada satu pun target yang sempat disentuh, dan operasi Pastorius berakhir total sebelum benar-benar dimulai. Sejak kejadian itu, Presiden Roosevelt memutuskan ke-8 pria ini tidak akan diadili di pengadilan sipil, tetapi ia memerintahkan kepada komisi militer untuk mengadakan pengadilan militer tertutup pertama sejak zaman Perang Saudara Amerika. Kasus ini lalu naik ke Mahkamah Agung dan keputusan bulat dalam ex parte Quirin, yaitu para saboteur ini masuk ke kategori unlawful enemy combatants, yaitu mereka beroperasi tanpa seragam, melanggar hukum perang, sehingga pengadilan militer sah secara konstitusional. Pada 8 Agustus 1942, hanya 6 minggu setelah penangkapan terakhir, 6 orang dieksekusi dengan kursi listrik di penjara District of Columbia. Roosevelt meringankan hukuman kepada Dash menjadi 30 tahun dan Berger menjadi seumur hidup. Pada peristiwa ini, Direktur FBI J. Edgar Hoover tidak mau dunia mengetahui bahwa penangkapan ini nyaris seluruhnya berkat informasi sukarela dari Dash. Hoover mengelola narasi publik dengan brilian. Headline New York Times pada saat itu, pada tanggal 4 Juli 1942, tepat pada hari kemerdekaan Amerika, menggambarkan FBI sebagai institusi yang waspada dan berhasil menggagalkan ancaman besar sendirian. Kenyataannya, satu saboteur melaporkan sendiri dan FBI awalnya hampir mengabaikannya. Selama bertahun-tahun, Dash memohon pengampunan dan setiap kali Hoover selalu memblokir. Baru pada tahun 1948, Presiden Truman memberikan klemensi bersyarat, yaitu Dash dan Berger akan dideportasi ke Jerman Barat dan tidak akan pernah bisa kembali ke Amerika Serikat. Meski gagal total, operasi Pastorius meninggalkan dampak yang sangat besar. Sejak saat itu, keamanan pesisir, pelabuhan dan juga pabrik di Amerika Serikat langsung diperketat dan patrolinya diperluas. Operasi Pastorius mengingatkan kita bahwa perang tidak hanya terjadi langsung di medan tempur. Perang bisa saja terjadi di pantai yang sunyi, di ruang telepon, di lorong-lorong hotel, dan keputusan satu orang yang mengubah jalannya sejarah.